Bahkan tanpa hasil, orang-orang kreatif menemukan kebahagiaan dalam pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Belajar sendiri adalah sesuatu yang bermanfaat. Ini adalah salah satu quote yang diucapkan oleh Mihai Csikszentmihalyi dari bukunya yang berjudul Creative Flow and the Psychology of Discovery and Invention yang diterbitkan pada tahun 1996. Mihai Csikszentmihalyi sendiri adalah seorang psikolog yang menciptakan konsep aliran. Ia terutama dikenal untuk aliran psikologi dan aliran psikologi positif. Di kehidupan awalnya, Mihai Csikszentmihalyi ini lahir di Flum, Italia yang sekarang menjadi Rijeka, Kroasia, pada tanggal 29 September 1934. Tumbuh dewasa ia fasih berbahasa Italia, Hungaria, dan Jerman. Selama Perang Dunia Kedua, ia menghabiskan waktunya di sebuah kamp penjara Italia, di mana ia menemukan catur. Dia menemukan bahwa bermain catur itu menjadi salah satu cara terbaik untuk mengalihkan perhatian dari apa yang terjadi di sekitarnya, dan sesuatu yang ia percaya membantunya menjadi lebih baik daripada yang lain. Pada usia 16 tahun, ia melakukan perjalanan ke Swiss, di mana ia memiliki kesempatan untuk mendengarkan Carl Jung berbicara. Pengalaman itu memberikan pengaruh pada dia. Dia kemudian menjelaskan kalau dia itu bahwa sebagai seorang anak dalam perang, dia melihat sesuatu yang secara drastis keliru dengan bagaimana orang-orang dewasa yang dia percaya mengatur pemikiran mereka. Dia mencoba untuk menemukan sistem yang lebih baik untuk mengatur hidup dia. Dan Jung tampaknya mencoba untuk mengatasi beberapa aspek yang lebih positif dari pengalaman manusia. Jadi setelah dia mendengarkan Jung berbicara, dia mempelajari buku-bukunya yang diciptakan oleh Jung dan juga Freud. Lalu Csikszentmihalyi ini memutuskan untuk berimigrasi ke Amerika pada usia 22 tahun untuk belajar psikologi. Ia kuliah di Universitas Chicago, di mana ia mendapatkan gelar BA pada tahun 1960 dan gelar PhD pada tahun 1965. Dan pada tahun 1969 ia kembali ke Universitas Chicago sebagai profesor, di mana ia terus bekerja hingga tahun 2000. Csikszentmihalyi ini terkenal karena teori alirannya yang ia uraikan dalam bukunya pada tahun 1990 yang berjudul Flow: The Psychology of Optimal Experience. Menurut Csikszentmihalyi sendiri, orang senang ketika mereka dalam keadaan mengalir. Sejenis motivasi intrinsik yang melibatkan sepenuhnya fokus pada situasi atau tugas. Ia menggambarkan aliran sebagai sepenuhnya terlibat dalam kegiatan untuk kepentingan sendiri. Jadi dia nggak peduli soal egonya, dia nggak peduli soal waktu, jadi waktu itu berlalu seperti cepat sekali. Dan setiap tindakan, gerakan, dan pikiran mengikuti pasti dari yang sebelumnya. Seperti bermain jazz katanya. Menurutnya, seluruh keberadaan Anda terlibat dan Anda menggunakan keterampilan Anda sepenuhnya. Teori aliran Mihai Csikszentmihalyi sendiri telah mempengaruhi orang-orang dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu Bill Clinton, dan juga mantan Perdana Menteri Inggris, yaitu Tony Blair, yang dilaporkan dipengaruhi oleh bukunya Flow: The Psychology of Optimal Experience. Jimmy Johnson, mantan pelatih Dallas Cowboys, memanfaatkan ide-ide Csikszentmihalyi juga untuk mempersiapkan Super Bowl pada tahun 1993. Ide-ide Mihai Csikszentmihalyi sendiri juga mempengaruhi orang-orang dalam bisnis, pemerintahan, pendidikan, maupun seni. Csikszentmihalyi ini adalah seorang penulis yang produktif. Ia telah menerbitkan lebih dari 120 artikel dan juga bab buku yang telah membahas berbagai macam topik dalam psikologi. Penelitian dan tulisan-tulisannya tentang kebahagiaan dan kreativitas juga telah memainkan bagian penting dari minat psikologi positif. Dan ini berikut beberapa pilihan bukunya ya. Kali ini saya akan membahas bukunya yang berjudul Flow. Jadi Flow ini sebenarnya tentang apa sih? Flow ini sebenarnya yang Mihai buat ini itu sebenarnya panduan dimana untuk menemukan kesuksesan, pertumbuhan kita sebagai manusia, dan juga kebahagiaan melalui yang namanya aliran, yaitu flow itu sendiri. Melalui pengalaman yang optimal ditandai dengan penyerapan total dan kebahagiaan yang kita alami saat ini. Terus kebahagiaan itu apa sih sebenarnya? Ini kalau menurut Mihai sendiri ya, kebahagiaan itu bukanlah kesenangan, tapi melainkan aliran itu sendiri itu kebahagiaan, di mana keadaan pengalaman optimal, keadaan kegembiraan, kreativitas, dan keterlibatan total di mana masalah itu tampaknya bukan jadi masalah lagi. Ada perasaan juga, transendensi, dan kendali diri yang mengembirakan. Jadi yang dimaksudkan dengan flow di sini kebahagiaan menurut dia di sini adalah ketika kita melihat masalah itu bukan tantangan, karena apa kita melihat itu menjadi tantangan karena kita menyukai hal yang kita jalanin itu sendiri.
Juga ada beberapa contoh yang dikatakannya itu sebagai flow atau kebahagiaan itu sendiri. Ketika kita menggandeng tangan pacar kita, ketika kita melihat pemandangan yang indah dari atas bukit, itu adalah flow yang kita alami gitu. Tapi kita juga bisa mengalami itu di tempat kerja, di rumah, ataupun saat bermain juga. Nah, tetapi aliran itu ada suatu hal yang bisa kita rancang. Bukan suatu hal yang tiba-tiba, jadi bisa dirancang. Terus kita bisa jadi lebih baik lagi tuh nanti ke depannya. Jadi lebih menguasai aliran itu sendiri. Gak peduli kamu itu siapa, terus apa yang kamu lakukan, terus kehidupan apa yang kamu jalanin. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini Csikszentmihalyi mengajarkan kita 10 cara untuk mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, di sini yang pertama adalah Happiness Revisit. Di situ dia mengajari kita tentang apa sih itu aliran, terus gambaran umum tentang bukunya. Yang kedua ada The Anatomy of Consciousness, di mana dia mengajarkan kita tentang kesadaran dan bagaimana kita mengendalikan kesadaran itu sendiri. Yang ketiga ada Enjoyment and the Quality of Life, di mana kita menjelajahi tentang keadaan optimal dari pengalaman batin kita. Selanjutnya ada Condition of Flow. The Condition of Flow ini tentang kita memeriksa aliran kita itu saat ini tuh gimana sih dalam permainan maupun dalam olahraga, seni maupun hobi. Selanjutnya ada The Body of Flow, maksud saya The Body in Flow, di mana kita mengembangkan aliran tersebut melalui keterampilan fisik maupun sensorik. Selanjutnya The Flow of Thought, di mana kita mengembangkan aliran kita melalui keterampilan simbolik, yaitu melalui puisi, filsafat maupun matematika. Selanjutnya ada Work as Flow, mengubah pekerjaan kita menjadi aktivitas yang mendorong aliran. Selanjutnya ada Enjoying Solitude and the Other People, di mana kita mencoba melatih aliran kita saat kita sendiri dan saat kita bersama orang lain yang berhubungan dengan kita. Selanjutnya ada Cheating Chaos. Cheating Chaos itu di mana kita menguasai respon kita terhadap stres dan mengubah kesulitan menjadi keuntungan kita. Dan yang terakhir ada The Making of Meaning, di mana itu kita menemukan aliran universal dan menemukan kedamaian melalui makna. Itulah 10 aliran yang 10 hal yang diajarkan untuk kita mengetahui atau membangun aliran kita menjadi lebih baik. Selanjutnya di bukunya juga Mihaly juga menjelaskan masalah-masalah yang dialami oleh aliran-aliran itu sendiri. Ada 2 masalah ekstrim yang sering terjadi pada aliran atau dua hal yang mengganggu aliran kita itu sendiri. Ada 2, yaitu pertama itu apatis atau apatis, yaitu ketika kebosanan, itu bosan banget ketika satu hal itu yang kita lakukan itu terlalu mudah atau nggak bermakna buat kita. Atau anxiety atau kecemasan, ketika segala sesuatu itu terlihat sangat sulit dan nggak jelas ini mau arahnya kemana gitu. Itu semuanya disebabkan oleh ketidakpuasan secara berlebihan. Terus rahasianya gimana kita bisa mengatasi masalah-masalah itu? Yaitu dengan cara menemukan batasan antara sikap apatis dan kecemasan itu sendiri. Jadi kita harus mencari titik tengah antara ini tidak bermakna, tidak berarti, dengan itu terlalu sulit atau nggak jelas tujuannya. Nah, di sini kita diajarkan di mana kita harus mengatur hidup kita sehingga tantangan bermakna dan seimbang dengan kemampuan yang Anda lakukan untuk bertindak. Dan juga kita tuh harus belajar untuk itu. Gimana sih cara cari jalan tengah antara empathy dan anxiety ini? Menurut Mihaly sendiri ada beberapa cara untuk yang kita bisa pelajari untuk menemukan titik tengah dari 2 hal tersebut. Salah satunya adalah pertama, kita harus pilih dan jelaskan tujuan hidup dengan jelas dulu. Dari yang paling kecil hingga menemukan tujuan hidup sejati Anda. Jadi kita harus menemukan tujuan hidup kita dari yang hal-hal sederhana dulu, baru tujuan hidup kita yang lebih besar. Selanjutnya, kita harus mengukur kemajuan kita. Kita harus temukan cara gimana sih agar kita tahu kalau kita itu lebih baik daripada hari kemarin. Jadi sedikit ada feedback gitu. Jadi kalau misalnya oke, seminggu ini minggu kemarin apakah minggu ini aku lebih baik daripada minggu kemarin? Gimana sih cari cara taunya? Ya, misalnya kamu bisa buat diary kah, apa yang kamu lakukan, terus apakah hal-hal yang kamu udah tetapkan itu kamu ingin lakukan itu terselesaikan. Itulah satunya. Selanjutnya adalah belajar untuk berkonsentrasi penuh pada tugas yang ada. Jadi saat kita melakukan suatu hal atau kita dalam contoh kita mau belajar selama sejam, ya fokuslah belajar sejam. Atau kita sedang ingin melakukan hobi kita selama 30 menit, hobi mau
berlatih gitar atau hobi bernyanyi atau lagi ngapain gitu, fokuslah pada hal itu. Jangan sia-siakan waktunya. Jadi kelihatan kalau misalnya kita fokus kan perkembangan kita jadi lebih terlihat dibandingkan sebelumnya. Terus habis itu selanjutnya kita tuh harus mengembangkan keterampilan kita yang kita butuhkan untuk kemajuan kita atau untuk tujuan-tujuan kita lah. Misalnya kamu mau jadi seorang dokter, ya kamu harus berkembang lah dalam kemampuan kamu dalam berbicara dengan pasien nantinya, atau pengetahuan kamu dalam ilmu kesehatan, atau kamu menjadi seorang engineering, atau kamu menjadi seorang apapun yang kamu inginkan. Kamu harus tahu di bidang apa sih aku harus mesti fokus, apa sih yang mesti aku pelajarin, apa sih yang mesti aku lebih maju lagi. Nah itu salah satu cara gimana kita menemukan keseimbangan antara dua hal itu. Selanjutnya ada tingkatkan terus taruhannya kalau kata dia sih. Ya, kalau bisa dibilang itu selalu dinaikkan terus lah tingkat kesulitannya, karena kalau kita udah terbiasa jadi lama-lama itu merasa gampang kan. Tapi bukan berarti kita harus meningkatkan itu terlalu jauh, karena kalau terlalu jauh jadi terasa lebih susah dan kayak merasa nggak mungkin. Jadi harus cari titik tengah. Oh udah sampai nih, udah mulai terbiasa, udah menjadi agak mudah ya, naikin lagi stage-nya, naikin lagi tingkat kesulitan yang kita mesti kita mesti hadapin. Nah itulah salah satunya cara buat kita mencari titik tengah di antara apathy dan anxiety itu. Nah di sini juga Csikszentmihalyi menjelaskan bahwa menciptakan aliran itu tidak hanya saat bermain, karena saat bermain kita ngerasain kebahagiaan kan. Tetapi dia mengatakan bahwa itu harus terjadi di seluruh bagian hidup kita. Dan itu tidak selalu sederhana dan pastinya tidak mudah. Namun disinilah kenapa flow itu benar-benar unggul, karena dia memiliki pendekatan secara menyeluruh terhadap masalah yang telah menyusahkan kita semua. Karena seperti yang diingatkan sama Csikszentmihalyi sendiri, flow itu bukan sekedar sensasi asing dan sekilas. Ini juga bukan domain eksklusif di mana para master atau filsufat atau yoga itu, yang para orang-orang yang yoga itu tahu gimana cara membuat flow itu sendiri. Tapi suatu hal yang kita bisa tunjukkan dalam kehidupan kita. Dan triknya adalah jangan mencoba dan secara ajaib mengalir kemana-mana sekaligus. Jangan biarin itu ngalir kemana-mana sekaligus, tapi secara metodis menguasai cara kerjanya di setiap domain kehidupan kita. Dimulai misalnya kita mulai dengan bermain. Kenapa kita mulai dengan bermain? Karena dengan bermain kita jadi penasaran nih, pengen menyelesaikan misi-misi tertentu. Nah selanjutnya ke olahraga atau hobi. Kalau hobi kan kadang kita menghabiskan waktu kita cukup banyak tuh untuk menyelesaikan suatu hobi. Tapi kadang sampai lupa waktu kan. Nah di situ dia baru kita melanjutkan ke pembelajaran tentang aspek-aspek hidup kita yang lainnya, dan berakhir pada tantangan yang tidak bisa kita hindari itu. Di dalam bukunya juga Csikszentmihalyi ini mengatakan bahwa kebahagiaan itu bukan sebuah keadaan atau kata benda, itu sebuah kata kerja, di mana dia menjelaskan kalau kebahagiaan itu terjadi ketika kita menguasai suatu hal dan kita udah bisa menetapkan tujuan kita, terus habis itu mencari masukan-masukan terus menantang diri kita untuk menemukan kegembiraan yang ada di saat sekarang. Jadi saat kita menyelesaikan masalah, saat kita menghadapi masalah nih, itu kan terjadi sebuah pergolakan. Selesai kita menyelesaikan masalah itu dengan baik, dengan kemampuan kita yang udah kita fokuskan, itu terjadi sebuah kegembiraan dan saat menghadapi masalah-masalah yang berkepanjangan, akhirnya kita bisa mendapatkan kedamaian dan pencerahan dari setiap masukan yang kita terima saat ada masalah itu. Dan itulah yang dikatakan sebagai kebahagiaan oleh Mihaly Csikszentmihalyi itu sendiri. Baik, sekian video saya mengenai Mihaly Csikszentmihalyi dan bukunya yang berjudul Flow. Semoga ini bakal bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton dan sampai jumpa lagi.